Selamat Hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan yang telah bergabung pada ibadah hari ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya Pendeta Hermanto sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat untuk berdiri dan mari kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja ini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom, jemaat kekasih Tuhan. Setelah beberapa waktu kita beribadah bersama secara tatap muka di gedung gereja, maka oleh situasi dan kondisi kita di Kota Palu secara khusus, maka kita harus beribadah dari rumah kita kembali seperti yang pernah kita tempuh. Oleh karena itu, mari kita hayati persekutuan ini. Tanpa ada persaudaraan, tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini di sini dan dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam kitab Mazmur 133. Mari secara berbalasan kita membacanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 berbunyi. Jawab Yesus,
Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita menyanyi dari Mazmur 119. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Disilakan duduk kembali. Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi Roh Kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun, Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun, hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Tuhan mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunan-Nya
sebagaimana ditandaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat yang kelima yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, jemaat yang terkasih, marilah dalam sukacita iman kita nyatakan syukur pada Tuhan atas anugerah-Nya dan kasih-Nya kepada kita sekalian. Mari meresponsnya dengan bersama menghayati pujian Tuhan betapa banyaknya, Kidung Jemaat 393 bait 1 hingga 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu dalam keterbatasan, kelemahan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon bimbingannya. Mari berdoa. Dalam persekutuan kami saat ini Tuhan, kami bersama kembali dimungkinkan oleh-Mu untuk menyatu walaupun secara online. Dalam ibadah kami mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Juga Tuhan, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam kepapaan dan kelemahan kami datang bermohon, ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran setiap kami, supaya kami dapat menyelami kebenaran firman-Mu. Di tengah kelemahan kami menyadari kuasa Tuhan sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengar melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pembacaan
firman Tuhan pada hari ini terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, sehingga aku meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, pasti kita pernah mengalami peristiwa yang membuat kita seolah tertolak. Mungkin kita ditolak jadi teman, ataupun ditolak jadi pacar, ditolak jadi menantu, ditolak untuk mendapat pekerjaan, dan ditolak untuk menduduki sebuah jabatan tertentu. Bisa jadi juga kita ditolak ketika berbuat baik, dan juga mungkin saat berbuat kasih. Kita mengalami tindakan seolah penolakan terhadap apa yang kita lakukan. Lalu apa dan bagaimana perasaan kita dalam situasi itu? Bahkan apa yang menjadi reaksi kita, Bapak Ibu? Ada orang yang reaksinya adalah sedih. Aduh, kok bisa ya saya ditolak? Nah, memang saya ini orang jelek. Memang saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini tak punya kemampuan. Ada juga orang yang
merasa jengkel. Kok bisa ya saya ditolak sama dia? Oh, berani-beraninya dia nolak saya. Kita ikuti dengan ancaman, awas. Ada juga orang yang malah berefleksi. Di mana di sini ada orang yang menahan diri untuk bereaksi, lalu mulai berefleksi, melakukan tindakan reflektif dengan apa yang membuat saya ditolak. Lalu saya bisa belajar apa dari penolakan ini? Apa ya yang bisa saya lakukan untuk kembangkan diri saya, memperbaiki diri saya, supaya penolakan ini jangan terjadi kembali. Sehingga tidak bersedih secara berkepanjangan, tidak juga marah atau jengkel dengan tak terkontrol. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perasaan mana yang dekat dengan kita? Yang biasanya menjadi respons kita terhadap tindakan yang kita alami itu. Kita belajar dari bacaan kita hari ini. Dari seorang rasul, yaitu Paulus. Kita menyaksikan bagaimana ia merespons apa yang ia alami, yang dilambangkan dalam bacaan kita sebagai duri dalam daging. Bagaimana Rasul Paulus tidak merespons dengan bereaksi, tapi justru kita menyaksikan bagaimana tindakan reflektif Paulus. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus yang kita baca saat ini adalah surat yang kedua ini ditulis pada masa sulit dalam hubungannya dengan jemaat itu. Saat Paulus tengah dalam kesulitan karena ia mendapat serangan, bahkan juga mengalami celaan keras, tuduhan dari anggota jemaat terhadap dirinya bahwa ia adalah rasul palsu. Jemaat kekasih Tuhan, terhadap semua itu, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dirinya tetap ingin berbuat baik dalam situasi itu. Walaupun pada pasal-pasal terakhir dari surat ini, Paulus melakukan pembelaan diri mengenai keberadaannya sebagai rasul. Sikap Paulus yang kita bisa lihat dalam bacaan kita saat ini menunjukkan bagaimana merespons hal yang membuat kita mengalami kesulitan dengan tidak langsung reaktif, tetapi reflektif. Rasul Paulus menghadapi pergumulannya dalam situasinya itu bukan dengan emosi yang membara, marah yang tak terkontrol. Kita saksikan bahwa ketika lawannya menunjukkan keunggulan dirinya, justru Rasul Paulus merendahkan diri, menunjukkan bagaimana keunggulan dan kebesaran Allah dalam karyanya yang terjadi dalam kelemahan Paulus. Dengan hati yang dingin dan tenang, Paulus tidak hanya berkata-kata, berujar, namun dia bertindak dengan baik.
dia dengan sabar sebagaimana yang mestinya diperbuat sebagai utusan Allah. Kita saksikan dalam bacaan kita, walaupun Paulus menerima penglihatan dan penyataan, tetapi hal ini tidak membuatnya lalu sombong. Kalau kita lihat bagaimana dalam bacaan, justru ia memakai kata pengganti orang ketiga, ada orang Kristen. Walaupun sebenarnya itu dirinya. Ini bukti bagaimana Paulus yang berujar dan bertindak dalam kerendahan hati. Menyadari keberadaannya siapa dia di hadapan Allah. Dan siapa Allah yang harus terus dimuliakan atas karyanya. Dan siapa Allah yang selalu akan menerima dan hadir dalam kasih karunia-Nya bagi utusannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, tindakan yang dialami Paulus adalah sesuatu yang lumrah, sehingga saya katakan tadi, pasti juga kita pernah mengalami yang namanya penolakan. Semua kita bisa mengalaminya. Diterima atau ditolak. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja pernah mengalami itu. Dia ditolak di tempat asalnya sendiri oleh lingkungan terdekatnya. Dia ditolak oleh orang yang ia kenal dan mengenal dirinya. Rasul Paulus juga ditolak oleh mereka yang sok kenal dengannya, yaitu para musuhnya yang merasa lebih unggul karena merasa menerima wahyu dari Tuhan. Kemudian mereka lalu menyombongkan diri dan mengajak jemaat supaya jemaat menolak Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan bagaimana Yesus dan Paulus menghadapi keadaan itu, kita dengan jelas menyaksikan sekali lagi mereka tidak reaktif, tetapi reflektif dalam kebesaran hati. Paulus tidak menanggapi penolakan dirinya dengan emosi membara. Jadi sekali lagi, jika musuhnya justru menonjolkan pribadi mereka yang merasa hebat karena mengalami pewahyuan dari Tuhan. Kan tidak sedikit Bapak Ibu ya, kita sering menyaksikan bagaimana orang yang berbangga menceritakan bagaimana ia mengalami penglihatan, dan ya memang tak masalah kita menceritakan itu, tapi jangan sampai justru endingnya yang dibesarkan diri kita, bukan dia. Nah, ini yang utama. Bahwa menyadari kita lemah, dalam kelemahan kita dipakai Tuhan, dan yang harus dibesarkan adalah Tuhan, bukan diri kita. Jadi kalau musuh Paulus menonjolkan diri, justru Paulus menunjukkan kebesaran karya Allah dalam kelemahan dan kerapuhannya. Penolakan yang dialami Paulus membuatnya berefleksi. Dia melihat dan menerima semua keberadaan dirinya.
termasuk kelemahan dan kerapuhannya. Dia berkata dan bertindak dengan sabar. Sebab semestinya itulah yang dilakukan sebagai utusan Allah. Penglihatan tidak membuat dia menjadi sombong. Ini karena ia tersadar betul dalam kepercayaan bahwa dalam keseluruhan hidupnya kuasa Kristuslah yang memeliharanya. Jadi dia menghadapi penolakan itu dengan kebesaran hati karena percaya bahwa Allah tidak pernah menolak dirinya. Dia percaya bahwa Allah selalu melimpahkan anugerahnya di tengah panggilan sebagai utusan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari perenungan firman Tuhan saat ini, kita dibimbing, dituntun dalam penghayatan iman kita. Jangan pernah kita merasa mampu dengan kekuatan kita, karena pasti suatu saat ada waktunya kita terpuruk dalam kelemahan. Kita mengalami dan membuktikan bahwa sungguh kita terbatas adanya, sehingga kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu sangat penting dan perlu untuk kita terus membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan terus terbangun dengan baik. Karena kita menyadari siapa diri kita ini. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kita tidak boleh merasa tak mampu berbuat apa-apa. Tapi dengan penyerahan kepada kasih karunia Allah, kita mewujudkan tindakan iman kita karena kita yakin bahwa kasih karunia Allah akan menuntun kita untuk menjalani berbagai dinamika hidup dalam juang, karya dan pengabdian kita. Sebab kita selalu mengingat bahwa kuasa Tuhan itu melebihi, melampaui dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga kita bisa berpikir seperti Paulus dan menghayatinya, serta meyakininya dan menghidupinya, bahwa kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Jika kita menyadari betapa kasih karunia Tuhan cukup untuk menjaga dan memelihara kita, bahkan memampukan kita dalam menghadapi kehidupan ini, maka Tuhan pun ingin agar kita menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga kita dapat mengaminkan firman Tuhan. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, di tengah persoalan, ragam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita terus menaruh seluruhnya harapan kita pada Tuhan. Dalam kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan kita, kuasa-Nya akan sempurna dinyatakan. Bahkan di tengah situasi saat ini, jangan pernah hilang harap. Mari terus arahkan pandangan kita dalam keyakinan iman kepada Tuhan, yang terus menyatakan kuasa-Nya di dalam kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita. Kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita. Hiduplah dengan bergantung pada Tuhan, dan wujudkan itu dalam tindakan iman kita. Teruslah berefleksi dalam merespon segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita respons perenungan firman Tuhan dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersaat teduh. Amin. Mari kita lanjutkan respons kita terhadap firman Tuhan dengan memujikan di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan dalam kesatuan hati dan iman. Mari berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di tengah persekutuan kami dalam ibadah minggu yang kudus ini, kami bersama-sama menghampirimu dalam syukur kami, walaupun kami dipisahkan oleh jarak, sebab kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi dalam kesatuan hati dan iman, memuji dan memuliakan Tuhan, dan bersama menyadari akan kuasa dan kasih Tuhan bagi kami sekalian. Karena itu kami bersama terus bersyukur pada Tuhan, sebab rupa-rupa berkat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami dalam menapaki hari-hari hidup ini. Demikian secara khusus yang kami alami bersama kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usianya. Bapak Silas Lewa, Ibu Siti Sulle, Ibu Rahel Ratu, Saudara Rudianto, Saudara Depianto Silas,
Dan mungkin ada kekasih Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya, mengalami hal yang sama, menikmati pertambahan usia. Kiranya Tuhan makin memberkati, menyempurnakan sukacita mereka, dan mereka pun terus mengalami tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Di tengah-tengah kehidupan yang tentu selalu akan menjumpai rupa-rupa pergumulan, kami tidak akan pernah hilang harap, tetapi terus menggantungkan seluruhnya pada Tuhan. Demikian ketika kekasih-kekasih Tuhan dirundung oleh kelemahan tubuh, kepada Tuhan kami berharap bahwa kesembuhan dapat Tuhan nyatakan bagi kekasih-kekasih Tuhan dan memberkati upaya mereka untuk memperoleh kesembuhan itu. Kekasih Tuhan Bapak Sakeus Tombi, Nenek Im di Mamuju, orang tua dari Bapak Barnabas Rebong di kampung, Bapak Dr. Imade Budiarsa, orang tua Ibu Tutut Saputri di Jambi, Pak Daniel Gandang dan Bapak Demianus Kila. Mereka dalam kondisi masing-masing Tuhan Engkau tahu persis. Kami mohonkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan untuk kesembuhan kekasih-kekasih Tuhan ini dalam perawatan dan pemulihan mereka. Tuhanlah yang terus menyatakan karya Tuhan dan memberkati upaya mereka untuk memperoleh kesembuhan. Ya Allah kami, seluruhnya hidup kami pribadi lepas pribadi, pun dalam rumah tangga masing-masing, Tuhan terus menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, terus kami hanya berharap kepada Tuhan, memohon karya tangan kuasa kasih Tuhan bagi kami sekalian. Engkau memberkati dan memulihkan dalam kedaulatan dan otoritas-Mu dunia di tengah-tengah situasi saat ini, pun bangsa kami Indonesia dan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menata keberadaan ini, baik pemerintah dan juga yang terus bekerja di bidang kesehatan. Tuhan memampukan, Tuhan menopang, Tuhan memberkati mereka dan terus menolong mereka. Ya Allah kami, demikian juga sebagai sebuah persekutuan jemaat-Mu di sini, Tuhan terus memberkati kami dan memberi hikmat dalam menata persekutuan di tengah-tengah keberadaan kami sebagai jemaat-Mu. Di saat kondisi pandemi harus membuat kami untuk kembali beribadah secara online. Tuhan, biarlah ini tidak mengurangi semangat persekutuan kami, tetapi terus kami menyatu dalam keberadaan sebagai tubuh Kristus yang terus membangun keberadaan persekutuan kami. Beri hikmat kepada pengurus kategorial, beri hikmat kepada panitia yang ada. Hari Raya Gerejawi, panitia pengadaan pastori yang juga sedang bekerja membangun pastori, Tuhan terus memberi hikmat, menolong dan menuntun panitia pembangunan pastori. Dan biarlah tukang yang sedang bekerja pun Tuhan berkenan untuk menolong, memberkati dan melindungi mereka. Berkatilah BPMJ, MPJ dan BPPJ dalam program yang sedang dan yang akan mereka kerjakan. Engkau Tuhan terus menolong dalam keberadaan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berkati seluruh keberadaan kami, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak, bahkan yang masih dalam kandungan sekalipun. Kami tahu Tuhan, Engkau yang terus memeliharakan kami sekalian. Karenanya kami menyandarkan seluruh hidup kami kepada Tuhan saja. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu dalam kerinduan dambaan. Engkau sang sumber segalanya yang sanggup menjawabkan dan memberikannya dalam cara dan waktu-Mu sendiri. Kami hanya terus menggantungkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan terus menguasai kami dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan ini,
lewat peranan mereka masing-masing. Diberkati kami sekalian yang telah menyatu dalam persekutuan walaupun secara online saat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 444, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Marilah kita berdiri untuk diri dan persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga
menyatakan kasih-Nya. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, ketika dengan telinga kita telah mendengar, maka biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, maka biarlah kasih dan perbuatan Tuhan yang kita saksikan terus melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki hendak melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kita kemahakuasaan Allah kita dan kelemahan kita, dan kuasa Allah kita itu sempurna di dalam kelemahan kita. Teruslah nyatakan pengharapan yang teguh kepada Tuhan kita dalam kuasa-Nya. Mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian ini. Kita memujikan, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, tetaplah pada jalan kasih Tuhan, dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nyatakanlah hidup yang menjadi pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama. Dengan kekuatan berkat dari Tuhan, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau,
sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk menyimak warta jemaat berikut ini. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah Minggu tanggal 18 Juli 2021 masih kita laksanakan secara online. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti ibadah Minggu melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu pada pukul 9.00 WITA. Masih kita tetap di rumah aja. Sobat muda, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa Jemaat Philadelphia Palu, ikutilah ibadah PPGTM Philadelphia Palu secara live streaming lewat akun Facebook PPGTM Jemaat Philadelphia Palu dan Instagram PPGTM Jemaat Philadelphia Palu pada hari Jumat 16 Juli 2021 pada pukul 19.00 WITA. Ibadah rumah tangga untuk minggu ini untuk sementara masih ditunda. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan dapat memperhatikan laporan keuangan kas jemaat melalui selebaran yang dibagikan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Philadelphia Palu. Badan Pekerja Majelis Jemaat Philadelphia Palu menghimbau seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jemaat kekasih Tuhan, selama ibadah online ini, persembahan Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan dapat disetor kepada majelis terdekat ataupun langsung kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui transfer bank rekening BRI di nomor 518901091253 atas nama GTM Jemaat Philadelphia Palu. Sesudah melakukan transfer, Bapak Ibu harus mengkonfirmasinya kepada bendahara umum ataupun wakil bendahara umum. Untuk persembahan pembangunan pastori, Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan juga dapat memberikannya melalui transfer bank rekening BNI di nomor 12113797172
atas nama Panitia Pembangunan Pastori Philadelphia. Setelah Bapak Ibu Jemaat Tuhan melakukan transfer persembahan pembangunan pastori, dapat dikonfirmasi ke Bendahara Panitia Pembangunan Pastori.